Halo Bapak Ibu aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas gimana caranya statistik bisa jadi senjata andalan Anda buat bikin kebijakan yang benar-benar nendang. Tenang, ini bukan kuliah yang rumit kok. Anggap aja ini panduan praktis buat mengubah tumpukan data jadi bukti nyata. Siap? Yuk kita mulai. Coba bayangin deh, Anda udah kerja keras banget ngejalanin sebuah program, Anda yakin program ini berhasil, tapi pas pimpinan atau mungkin publik nanya, oke, bagus, buktinya mana? Nah, kita mau nunjukin apa? Disinilah statistik main perangnya. Bukan sebagai angka yang bikin pusing, tapi sebagai alat buat cerita. Tapi ceritanya pakai fakta. Oke, langkah pertama buat cari bukti itu adalah kita harus paham dulu. Kita nih lagi ngomongin siapa sih? Apa kita perlu data dari setiap orang di Indonesia? Atau ada cara yang lebih cerdas? Nah, kita akan bedah dua konsep dasar yang penting banget, populasi dan sampel. Jadi gini, populasi itu adalah seluruh target dari kebijakan kita. Gampangnya gitu. Misalnya kita mau evaluasi program dana desa. Berarti populasinya adalah, yap betul, seluruh desa penerima dana desa di Indonesia. Itu ada puluhan ribu loh. Kebayang nggak ngumpulin data dari semuanya? Wah, bisa bertahun-tahun kan? Nah, karena neliti seluruh populasi itu super mahal dan makan waktu, kita ambil jalan pintas yang cerdas, yaitu sampel. Sampel ini sebagian kecil aja yang kita pilih, tapi pilihnya bener supaya bisa mewakili semuanya. Ibaratnya nih, kayak koki yang mau cicip sup. Kan nggak mungkin dia makan satu panci penuh kan? Cukup cicip satu sendok aja udah tahu rasanya. Nah sama, dengan meneliti 200 desa yang dipilih acak, kita bisa dapat gambaran akurat tentang puluhan ribu desa lainnya. Jadi, poin utamanya di sini. Kalau kita pakai populasi, ya gambarannya memang lengkap 100%, tapi biayanya selangit dan seringnya nggak mungkin dikerjain. Nah, kalau sampel, cakupannya emang lebih kecil, tapi biayanya jauh lebih murah, waktunya lebih cepat, dan yang paling penting, sangat mungkin dilaksanakan. Efisiensi dalam pemerintahan itu salah satu kuncinya ya di sini. Oke, kita udah tahu siapa yang mau dipelajarin. Sekarang pertanyaannya gimana cara kita ngebuktiin sebuah ide. Misalnya kita punya ide, pelatihan X ini bisa meningkatkan produktivitas pegawai. Gimana cara buktiinnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan kayak gitu secara ilmiah, kita pakai alat keren yang namanya uji hipotesis. Prosesnya itu logis banget kok, gampang. Pertama, kita buat dulu dugaannya atau hipotesis. Tadi contohnya, pelatihan X meningkatkan produktivitas. Kedua, kita kumpulin datanya dari sampel. Ketiga, kita analisis datanya pakai statistik. Dan terakhir, yang keempat, kita tarik kesimpulan. Apakah dugaan kita terbukti atau enggak? Simple, terstruktur, dan hasilnya kuat. Nah, sekarang kita masuk ke peringatan paling penting di dunia data. Hati-hati ya, ini adalah jebakan yang sering banget bikin orang salah ambil kesimpulan, bahkan para ahli sekalipun. Jadi, kita harus paham betul bedanya antara korelasi dan sebab akibat. Ini kunci biar kebijakan kita nggak salah arah. Gini, korelasi itu artinya cuma dua hal terjadi barengan. Simple. Pas A naik, si B juga ikut naik. Udah, gitu doang. Tapi kausalitas atau sebab akibat itu jauh lebih dalam. Artinya, si A lah yang benar-benar menyebabkan si B naik. Jadi ingat ya, hanya karena dua hal kelihatannya jalan bareng, bukan berarti yang satu jadi penyebab yang lain. Ini bedanya fundamental banget. Biar gampang, kita lihat contoh klasik ini. Ada data unik nih. Di sebuah kota, setiap kali penjualan es krim melonjak, ternyata angka kejahatan juga ikut naik. Nah, ini namanya korelasi positif. Keduanya gerak ke arah yang sama. Ya tentu aja, nggak? Aneh banget kan? Masa makan es krim bikin orang jadi penjahat? Nah, penyebab sebenarnya itu ada faktor ketiga, yaitu cuaca panas. Waktu cuaca lagi panas-panasnya, orang jadi banyak beli es krim. Dan orang juga jadi lebih banyak keluyuran di luar rumah. Sayangnya, ini bisa ningkatin peluang terjadinya kejahatan. Ini contoh sempurna kenapa kita nggak boleh gegabah nyimpulin sebab akibat. Oke, kita udah paham populasi, udah bisa nguji ide, dan udah waspada sama jebakan korelasi. Sekarang, saatnya kita pakai alat yang paling powerful, yaitu regresi. Dengan ini, kita nggak cuma bisa ngelihat ke belakang, tapi juga bisa memprediksi dampak kebijakan kita ke depan. Keren kan? Dengar namanya jangan pusing dulu ya. Intinya, regresi itu sederhana kok. Dia bantu kita jawab pertanyaan kayak, seberapa besar sih pengaruh program A terhadap hasil B?
Dia kasih kita angka yang spesifik, jadi kita tahu seberapa kuat hubungan antara kebijakan kita dengan hasil yang kita mau. Dan inilah, wow, yang bikin regresi itu luar biasa. Hasilnya bisa diterjemahkan jadi kalimat yang jelas dan bisa langsung dipakai buat kerja. Coba bayangin, dengan kalimat sesakti ini, Anda bisa dengan percaya diri menghadap pimpinan, menyusung anggaran, dan bikin target. Kenapa? Karena Anda punya bukti angka. Ini benar-benar game changer. Jadi, kita udah ngelewatin perjalanan singkat, tapi isinya daging semua. Ya, kita mulai dari pertanyaan simpel tentang bukti. Sampai sekarang kita punya seperangkat alat statistik yang bisa mengubah cara kita kerja. Dari yang tadinya cuma pakai asumsi, sekarang kita bisa bergerak berdasarkan bukti yang kokoh. Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, kerja cerdas, pakai sampel yang tepat biar efisien. Kedua, jangan cuma menduga-duga, uji ide kebijakan Anda secara sistematis pakai hipotesis. Ketiga, selalu waspada, jangan sampai kejebak sama korelasi palsu. Dan keempat, pakai kekuatan regresi buat mengukur dan memprediksi dampak nyata dari setiap kebijakan kita. Nah, keempat alat ini sekarang ada di tangan Anda. Ini bukan lagi sekedar teori di buku, tapi alat praktis buat bikin argumen yang lebih kuat, anggaran yang lebih tepat sasaran, dan pastinya pelayanan ke masyarakat yang lebih efektif. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa buktinya, tapi kebijakan hebat apa yang akan Anda buktikan selanjutnya.